Oke, aku mulai aja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih pada yang sudah hadir, Mas Fatur. Sebenarnya Mas Fatur udah lulus ya. Yang belum lulus malah nggak ada. Aku langsung aja kita bahas diskusi kita malam ini. Oke, jadi eh, ini kebaca nggak ya sama yang baru datang? Topik kita malam ini dry. Tapi gimana caranya dry ini nggak berlebihan intinya ya. Karena nggak semua dry itu bagus. Kadang orang ada yang over abstrak. Hasilnya adalah nggak ke apa, susah dibaca ya. Jadi malah jelek. Kadang kalau kebanyakan dry jadi malah jelek. Nah ini lihat kode yang dry tapi ya nggak ngerti ya. Pas dibaca nggak ngerti. Itu karena kemungkinan over abstrak atau mungkin atau bisa juga emang dia nggak bisa clean code ya. Dia nggak bisa nulis kode yang clean, yang mudah dibaca. Nah, apa itu dry? Dry ini don't repeat yourself, atau jangan jangan eh, jangan ngulang-ngulang ya. Jangan ngulang-ngulang apa yang udah ditulis. Tujuannya adalah menghindari duplikasi kode. Fokusnya satu sumber kebenaran untuk satu logika. Ya karena contoh misalkan kalau kita punya fungsi cara ngitung, cara ngedetect, misalkan cara ngedetect angka genap ya, udah ditulis tuh kodenya. Terus di tempat lain kita butuh lagi, kita tulis lagi atau kita kopas. Di tempat ketiga butuh lagi, dikopas lagi. Tapi ternyata mungkin ada bug di kodenya. Maka karena tadinya dikopas semuanya di 3 tempat, maka kalau nggak di dry, kalau di duplikat-duplikat, maka jadinya harus ngedit ketiga kode di ketiga tempat ini. Nah, dengan adanya dry, kita bikin satu single source of truth, dibikin functionnya, mungkin bikin helper, nanti kode yang lain tinggal ngambil ya. Ini jadinya lebih clean. Terus kalau ada perubahan pun nggak ribet update-nya ya. Nah ini contoh duplikasi, khususnya duplikasi yang buruk. Ini
di satu tempat bikin if user.role admin apa gitu ya. Terus di tempat kedua mungkin di file lain sama juga kayak gini ditulis. Nah ini eh, kode yang tidak menerapkan dry ya. Nah di sini dijelaskan kenapa dry itu penting. Manfaatnya adalah maintenance-nya mudah. Terus yang kedua adalah mengurangi bug, konsistensi logic, dan refaktor lebih cepat. Ya seperti yang aku jelaskan tadi, mudah maintenance, jadi nggak harus ngedit di ketiga tempat tadi, di semua tempat yang make kode ini atau ngopi kode ini. Jadi dengan adanya dry tinggal edit di satu tempat, nanti yang lain tinggal pakai aja. Mengurangi bug, karena kalau kode yang diduplikasi kemungkinan bisa jadi ada logic yang tertinggal. Karena ada logic yang tertinggal jadi malah banyak bug. Terus konsistensi logic, ya sama sih. Jadi logiknya sama, otomatis sama ya. Kalau nulis di satu tempat ini pasti yang manggil ya dapat kode yang sama. Refactor lebih cepat, hubungannya sama ini ya. Kalau ada bug, refactornya lebih cepat karena hanya perlu nge-maintain satu kode aja. Nah di sini di risiko over abstract atau terlalu dry ya, karena kode yang terlalu dry juga jelek. Misalkan gini, kode jadi abstrak karena terlalu banyak kemungkinan, misalkan kebanyakan if-nya ya. If A, B, C, karena pengen dry satu kode untuk dipakai di banyak tempat, dipakai di banyak logika, maka jadinya terlalu abstrak. Sulit dibaca dan dipahami developer lain. Ya karena ya tadi kodenya kebanyakan if, misalkan kebanyakan kondisi, jadi susah dibaca. Apalagi satu kondisi misalkan banyak, ininya kodenya banyak. If kode banyak puluhan baris. Terus else if kode banyak lagi puluhan baris. Jadinya susah dibaca. Debugging makin ribet, tentu ya, karena kita harus, apalagi kalau kita lupa misalkan, terus namingnya kurang bagus, terus nggak ada komentar, pasti bingung sendiri. Nanti satu hari ada bug, nah itu debuggingnya repot. Penyesuaian kecil jadi berat ya, karena satu kode atau misalnya satu komponen harus mengakomodir banyak kondisi atau harus bisa dipakai di banyak tempat. Jadinya emang bisa jadi gampang berat kodenya. Contoh over abstrak yang membingungkan, misalnya ini ya, handle action, update user, terus object. Ini salah satu implementasi yang kurang clean karena ini nggak jelas update-nya apa, terus usernya apa.
Terus ini kenapa ada objek gitu ya. Eh, terus dari namanya ini actionnya action apa gitu. Bisa jadi kalau namingnya benar sih mudah dipahami ya. Tapi karena namingnya nggak bagus, handle action ini jadi ambigu. Maunya kemana gitu. Eh, gunanya apa gitu. Si functionnya. Harusnya balance, dry itu harusnya balance. Dry secukupnya. Prinsipnya adalah lakukan dry kalau pattern repetisinya jelas. Misalkan apa gitu ya. Misalkan butuh function yang um, atau misalkan butuh komponen untuk primary button. Tentunya primary button sering dipakai ya. Mungkin di banyak sekali tempat. Nah, ini adalah contoh dry yang bagus. Jadi bikin satu button tapi primary aja gitu. Untuk button yang lain, misalkan secondary atau apa, bikin komponen baru lagi gitu. Biar nggak over abstrak. Tunda abstraksi sampai benar-benar butuh. Nah ini karena emang bisa jadi um, ada abstraksi yang sebenarnya kita nggak butuh. Misalkan kita udah bikin abstraksi ternyata cuma dipakai di satu tempatnya. Jadinya bisa jadi ya nggak butuh juga gitu. Bisa jadi cukup kodenya dimasukkan di satu tempat yang butuh itu aja gitu. Itu memang bisa jadi seperti itu. Abstraksi ialah untuk memudahkan, bukan untuk terlihat pintar. Nah ini emang tentunya abstraksi itu untuk memudahkan kita ya, bukan untuk terlihat pintar di depan tim kita ya. Ya tentunya untuk memudahkan. Jadi kalau bikin function nggak harus misalkan mengcover semua case biar terlihat pintar ya, enggak ya. Karena tujuan kita dry adalah untuk memudahkan kita sendiri. Untuk memudahkan maintenance kode biar jadi single source of truth aja. Udah gitu aja. Nah ini ya, prefer clarity over cleverness. Tips menerapkan dry dengan bijak. Ada apa di antaranya adalah seperti ini ya. Jangan dry untuk satu atau dua baris kecil yang beda kasus. Gunakan nama function atau kelas yang deskriptif. Refactor setelah pola berulang 3 kali atau lebih. Buat kode reusable tapi tetap spesifik. Nah ini misalkan ya kita bikin satu function tapi isinya cuma satu atau dua baris kecil yang beda kasus. Maksudnya bisa jadi kita butuh kode ini di dua tempat, terus dibikin if untuk case 1, if untuk case 2. Nah mungkin ini nggak perlu di dry gitu ya, atau nggak perlu dibikin satu function terpusat. Bisa jadi cukup masukin aja ke kode yang membutuhkan itu gitu. Karena kan benar-benar beda kasus gitu ya. Kecuali mungkin kalau sama kasusnya mirip-mirip gitu ya. Misalkan ngehandle
um, apa ya, ngehandle yang kasusnya sama gitu ya. Misalkan button dalam modal gitu ya, buttonnya ada dua, save sama cancel. Nah ini bisa dimasukin ke modal itu ya, bikin komponen modal itu, terus si buttonnya dimasukin ke sana, itu kasusnya sama gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Gunakan nama function atau kelas yang deskriptif. Jadi ini berkaitan dengan jangan sampai kita bikin dry atau reusable function, tapi nama-nama function sama nama variabelnya sulit dimengerti gitu ya. Karena kalau sulit dimengerti akan susah maintenance-nya ya, akan susah untuk di-maintain. Jadi harus jelas, kode-kodenya harus jelas. Terus refactor setelah pola berulang 3 kali atau lebih. Jadi misalkan kita ada butuh, ya kayak tadi ya, butuh bikin modal. Di satu tempat bikin modal, terus di satu tempat lagi butuh modal lagi, tempat ketiga butuh modal lagi. Nah ini mungkin kalau ada 3 tempat ini butuh kode yang sama, mungkin ini saatnya untuk kita bikin reusable komponen ya. Nanti tinggal dipanggil aja di 3 tempat ini. Nah, refactor bikin satu komponen, shared komponen, terus dipanggil di tempat-tempat ini gitu ya. Buat kode reusable tapi tetap spesifik. Ya ini contohnya kayak gini ya. Kan ini spesifik buat modal aja gitu ya. Ini bukan komponen untuk bikin button, bukan untuk bikin card atau apa ya. Bukan untuk bikin card mungkin, card. Ini khusus untuk modal aja gitu ya. Spesifik untuk modal tapi tetap reusable di 3 tempat ini gitu. Studi kasus di front end, komponen button misalkan. Tujuannya bikin komponen button, tapi jangan sampai kita bikin super button kayak gini ya, dengan puluhan props gitu ya. Ini jangan sampai kayak gini. Rule-nya tadi ya, reusable tapi tetap spesifik. Jangan terlalu general gitu ya. Misalkan kalau button mungkin bagusnya kita bikin primary button, secondary button gitu ya. Terus kalau perlu tertiary button, atau terus button yang mirip link gitu ya. Kalau misalkan andai aja di satu tempat butuh 4 action button kayak gini gitu ya. Kayak gitu. Jangan bikin super button yang cover semua ini gitu ya. Khawatir terlalu rumit gitu ya. Kecuali mungkin kalau ternyata emang nggak rumit gitu ya. Bisa aja sih. Bikin satu button, terus bikin varian gitu ya. Kasih props varian, nanti kan tinggal ganti color aja gitu. Itu emang bisa aja sih kayak gitu. Lebih baik beberapa button kecil yang fokus ya daripada yang kayak gini, super button. Misalkan primary button, danger button, secondary button gitu ya.
itu kan lebih mudah refactornya ya. Misalkan kalau primary button ternyata colornya sebenarnya sama warna hijau tapi agak gelap dikit misalkan ya. Kan tinggal kita cari aja si button tersebut, misalkan primary button ya. Lalu tinggal ganti colornya aja sedikit gitu ya. Pasti ngegantinya lebih gampang daripada bikin komponen button yang mencoba mencakup banyak sekali button gitu ya. Dan tadi adalah slide terakhir kita ya. Aku tutup dengan sedikit quote. Kode yang paling keren bukan yang paling dry, tapi yang paling mudah dipahami. Jadi emang apalagi kerjanya tim ya, pasti kode kita harus sebisa mungkin mudah dipahami gitu ya. Sebenarnya kerja sendiri pun sama sebenarnya ya, karena bisa jadi suatu hari kita nyoba memperbaiki kode itu gitu ya, maintain kode itu. Misalkan ada bug atau gimana, pastinya kita butuh kode yang mudah dipahami ya. Jadi tetap mudah dipahami ini prioritas kita, dan kalau memungkinkan implementasi dry gitu ya, atau reusable codes. Misalkan reusable function atau reusable component. Nah ini aku tutup juga dengan pertanyaan, pernah nggak refactor terlalu cepat, terus malah jadi masalah baru? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan barangkali? Jadi intinya gitu ya. Biasanya kode yang bagus itu emang gak ada lagi kode yang clean atau clean code. Inti dari clean code itu biasanya gimana caranya kodenya mudah dipahami. Di antara ciri-cirinya adalah nama-namanya deskriptif. Misalkan nggak ada yang namanya kayak handle action gitu. Actionnya apa dulu nih? Atau kalau yang tadi itu, jadi contoh yang tadi itu, ya, jadi handle action. Jadi banyak action kayak create, update, delete disimpan di satu function ini. Terus misalkan modelnya apa gitu ya. Kalau backend ya, modelnya user. Terus payloadnya apa. Nah ini jelek ya tentunya. Karena satu function ingin mencoba untuk mengcover banyak sekali case. Yang lebih bagus adalah yang jelas kegunaannya ya. Terus mudah dibaca. Kayak misalkan ya cukup misalkan handle create. Terus ya langsung payloadnya apa gitu. Atau misalkan bikin komponen modal. Ya udah namanya modal gitu ya. Misalkan kalau modalnya general, mungkin cuma overlay, terus header,
yang ada judulnya terus footernya cuma button save dan cancel, itu mungkin bisa dinamain basic modal gitu ya. Terus ya kegunaannya ya jelas cuma sederhana gitu ya, kayak gitu. Terus kalau mau bikin button, misalkan yang jelas namanya, misalkan kayak tadi primary button, jangan cuma button doang gitu ya. Primary button, terus parameternya juga sederhana gitu ya. Sorry, propnya misalkan sederhana. Misalkan cuman children aja atau sama apa gitu ya. Cuma berapa aja. Hasilnya kan itu jadinya clean, terus mudah di maintain gitu ya. Kalau bikin function ya misalkan kayak get user list misalkan ya, kayak gitu. Pokoknya mudah dipahami. Terus di satu function misalkan kodenya nggak banyak banget gitu ya. Kalau ada sebisa mungkin kemungkinan kalau di satu function kodenya terlalu banyak barisnya, besar kemungkinan itu bisa dipecah gitu ya. Misalkan kita bikin function baru, misalkan function utamanya adalah create user, tapi ternyata barisnya banyak banget sampai ratusan misalkan. Nah kemungkinan kalau banyak itu bisa dipecah lagi. Jadi bisa dibikin function-function baru gitu ya. Misalkan bikin 3 function baru, misalkan validate validate request misalkan, terus bawahnya check existing user misalkan, baru create user atau store user misalkan ya. Nah kayak gitu. Itu kan jadinya satu create user itu dipecah gitu ya. Jadi function-function lagi, tujuannya adalah biar satu blok kode ini mudah dipahami gitu. Menurutku ini salah satu materi yang bagus sebenarnya ya. Clean code itu materi advance-nya dari ya setelah materi-materi basic gitu ya. Menurutku kalau junior developer mau level up, coba belajar clean code kayak gini gitu ya. Belajar gimana caranya memecah kode, bagaimana caranya mengabstraksi kode tapi nggak berlebihan juga gitu. Nah, seperti itu. Oke, karena sepertinya nggak ada yang bertanya dan nggak ada lagi yang bisa kita bahas, aku tutup aja. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Mohon di ini kameranya dinyalakan. Mas Fatur atau Mas Hardiansyah, bisa dinyalakan kameranya? Mas Fatur nggak bisa ya? Ya udah, aku ini aja sekarang. Oh, kenapa ya? Di sini nggak ada izin kamera harusnya.
ada sih harusnya. Ya udah aku eh, mulai aja. Aku screenshot. Oh, nah ada nih. Eh, aku mulai screenshot. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Aku sebenarnya agak ngantuk juga. Eh, bagi yang belum menyelesaikan kelas, silakan lebih rajin lagi ya menyelesaikan kelasnya. Setelah dipikir-pikir kayaknya lebih sulit eh, untuk mencapai 100% kelulusan di kelas ini karena materi-materinya lebih sulit. Tapi saranku silahkan di ini ya dikejar ya karena aku sendiri biasanya majang sertifikat di coding itu yang expert aja. Jadi yang sebelumnya itu yang intermediate aku jarang juga sih nggak selalu di ini ya karena kalau udah ada yang expert ya udah biasanya kita nggak perlu yang intermediate gitu ya. Dan yang expert itu tentunya lebih menjual gitu ya sertifikatnya. Oke, sampai jumpa di pekan depan ya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa hadir lagi. Jaga kesehatan dan terima kasih. Selamat malam. Bye.